Hillary dan Tenzing Norgay yang juga diabadikan menjadi nama sebuah bandara di Nepal merupakan orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.848 meter pada 29 Mei 1953. Edmund Hillary adalah seorang pendaki asal Selandia Baru dan Tenzing Norgay adalah pemandu asal suku Sherpa yang menemani Hillary. Keberhasilan keduanya memicu pendaki lainnya untuk menaklukkan puncak tertinggi dunia itu. Pada tahun 1960, ekspedisi dari Cina berhasil menaklukkan gunung ini dari sisi Tibet. Dilanjutkan dengan James Whittaker sebagai warga Amerika Serikat pertama yang menginjakkan kaki di puncak Everest tahun 1963. Kemudian keberhasilan lainnya dilakukan oleh Tabe Junko dari Jepang di tahun 1975 yang juga mencetak rekor tersendiri karena menjadi perempuan pertama yang berhasil menginjakkan kaki di puncak Everest. Berselang 3 tahun, dua pendaki nekat, Reynold de Messer dari Italia dan Peter Hebler dari Austria, bahkan melakukan sesuatu yang nyaris mustahil, yakni mendaki Everest tanpa menggunakan oksigen. Bagaimana dengan orang Indonesia? Upaya pendakian ke puncak Everest dilakukan pertama kali oleh Don Hasman dan rekannya di Mapala UI pada tahun 1978. Namun mereka hanya berhasil mencapai base camp Everest. Dan pada tahun 1997, lewat ekspedisi Indonesia Everest mengantarkan Asmujiono dari Kopassus yang menjadi orang pertama Indonesia yang mencapai titik tertinggi Everest. Namun Everest tidak begitu saja membuka jalannya pada semua orang, apalagi bagi pendaki pemula. Dalam berbagai percobaan pendakian, gunung ini sudah memakan setidaknya 200 korban jiwa. Dan salah satu tragedi besar adalah tragedi yang terjadi di tahun 1996, di mana 8 pendaki dari berbagai negara tewas setelah terjebak badai salju. April 2014 nampaknya menjadi hari terburuk bagi sejarah pendakian puncak Everest. Pada hari itu, 16 orang pekerja gunung yang 13 diantaranya adalah Sherpa dan 3 lainnya dari suku Nepal lain tewas terkena bongkahan es raksasa yang terlepas dari gletser gantung di bahu barat gunung Everest dan menggemuruh turun 300 meter ke Khumbu Icefall atas. Sherpa adalah nama salah satu suku bangsa di Nepal dan Tibet yang hidup di lereng-lereng pegunungan Himalaya. Mereka banyak menjadi pemandu karena ahli mendaki dan kenal medan. Saat ini jumlah mereka kurang lebih 60.000 jiwa. Dewasa ini nama Sherpa banyak dipakai sebagai sinonim nama pemandu, meski belum tentu semua pemandu dari suku Sherpa. Tragedi ini menjadi tragedi terburuk yang menelan korban terbanyak di Everest dalam 1 hari pendakian. Kecelakaan pendakian di Everest diawali pada jam 6:30 pagi sebelum bongkahan batu es besar jatuh. Dan salju besar merosot di sisi selatan gunung menimpa 30 para pendaki yang kebanyakan adalah Sherpa atau porter. Mereka berangkat lebih dahulu dan berjalan di depan untuk membuka jalur pendakian. Biasanya pendakian diawali sebelum matahari terbit, tetapi tim Sherpa hari itu sedikit terlambat di lintasan berbahaya tersebut. Sekitar jam 7 waktu setempat sebuah bongkahan es mulai turun dan memicu terjadi longsor besar. Kejadian Sherpa juga pernah terjadi pada tahun 2009 ketika 6 orang pendaki mengalami kecelakaan akibat longsoran salju dan 1 orang fatal. Juga terjadi di rute yang sama dengan tragedi yang terjadi tahun 2014. Sebanyak 8 orang tewas dalam 1 badai, termasuk seorang petunjuk jalan dan 2 pemimpin ekspedisi. Dan total 12 orang dalam musim pendakian 1996 menjadikan tahun 1996 sebagai tahun pendakian terburuk dalam sejarah Everest. Ketika itu, 11 Mei 1996 terjadi tragedi yang menyebabkan sejumlah pendaki gunung tewas di Gunung Everest. Ketika itu, bongkahan salju runtuh lalu meluncur deras dari tebing dan puncak gunung tertinggi di dunia itu.
Sementara badai terus mengamuk dan menerpa seluruh pendaki yang tengah berusaha menaklukkan puncak Gunung Everest. Selain badai salju, kadar oksigen di Everest pun menipis. Kondisi ekstrim seperti itulah yang diduga sebagai penyebab utama tewasnya sejumlah pendaki dalam tragedi itu. Beberapa fakta mencatat bahwa kejadian naas itu dipicu oleh badai hebat sehingga kadar oksigen turun drastis, hanya tersisa 14% dari biasanya 30% di ketinggian lebih dari 24.000 kaki. Kondisi ini menyebabkan para pendaki kesulitan bernafas dan akhirnya tewas. Tragedi ini telah diceritakan kembali oleh banyak orang dalam berbagai perspektif. Salah satunya adalah buku berjudul In the Thin Air dan The Climb. Kedua buku ini menceritakan tragedi naas tersebut dalam perspektif yang berbeda. Sementara kisah buku In the Thin Air telah diangkat layar lebar dengan judul Everest yang rilis 18 September 2015 lalu. Pada 17 Mei 1982, Peter Boardman, seorang instruktur pendakian, dan Joe Teskar, bekas pelajar seminar yang keduanya berasal dari Inggris, berencana untuk menaklukkan The Pinnacles, tebing-tebing menyeramkan seperti Gigi Hill yang terletak di sisi utara Everest di ketinggian hampir 7.900 meter. Namun setelah 14 jam mendaki di atas 8.000 meter, tak pernah ada terdengar kabar lagi dari mereka. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Namun pada tahun 1992, sebuah tim pendaki Kazakhstan menemukan jasad Boardman duduk dalam damai dekat salah satu dasar tebing. Sedangkan Joe Teskar tak pernah terlihat hingga kini. Tahun 1970 merupakan tahun yang sangat sibuk di Everest. Lebih dari 150 manusia mengantri melewati Khumbu Icefall yang terkenal dengan lautan es yang paling tidak stabil dan yang paling ditakuti oleh para pendaki di jalur selatan. Beberapa ekspedisi besar bermarkas di sisi selatan, termasuk ekspedisi ski tim Jepang yang berisikan Yuichiro Miura. Pada tanggal 5 April, bongkahan besar es longsor dan menyapu para Sherpa dari ekspedisi ski tim Jepang. 6 dinyatakan hilang. Kejadian ini kembali membuka mata dunia tentang risiko tinggi para Sherpa yang bekerja di Everest. Ekspedisi paling awal dari para Inggris terjadi pada 7 Juni 1922. Rombongan yang terdiri dari George Mallory, 2 rekan senegaranya, dan 14 orang Sherpa sedang berjuang menembus salju setinggi pinggang orang dewasa mendekati puncak utara pada ketinggian 7.000 meter. Kemudian gemuruh kencang disertai longsoran salju dari atap Everest meluncur ke arah mereka. Longsor besar tersebut menyapu 9 orang porter dan membawa mereka ke dalam celah jurang yang dalam. Ajaibnya mereka berhasil menemukan 2 orang dari porter tersebut dalam keadaan hidup, untuk kemudian terpaksa meninggalkan jasad 7 lainnya di sana. Apa yang menjadikan Everest begitu berbahaya? Bahkan ada beberapa anggapan yang menyebut bahwa Everest menjadi kuburan tertinggi di dunia. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya badai salju di sana? Apakah ada hubungannya dengan keadaan geografis gunung ini? Informasi ini dapat Anda temukan dalam miniseries Everest bagian 2 esok hari hanya di On The Spot Trans 7. Everest adalah saksi hidup dari ketabahan dan keuletan manusia serta keberanian dan juga tekad. Namun gunung ini juga sekaligus menjadi saksi dari segala ketamakan dan keserakahan manusia dalam menghadapi alam. Gunung Everest yang memiliki ketinggian 8.848 meter merupakan gunung tertinggi dunia yang menjadi tujuan para pendaki profesional untuk menaklukkan puncak tertinggi itu. Namun Everest tidak begitu saja membuka jalannya pada semua orang, apalagi bagi pendaki pemula. Dalam berbagai percobaan pendakian, gunung ini sudah memakan setidaknya 200 korban jiwa. Selain eksotisme dan cerita perjalanan hebat di gunung yang ada di perbatasan Tibet dan Nepal ini pun menyimpan kisah tragis. Everest jadi salah satu gunung paling berbahaya untuk didaki. Dan bahkan ada yang menyebut bahwa Everest juga sebagai kuburan tertinggi di dunia.
Anggapan ini bukan tanpa alasan, karena di beberapa titik sepanjang jalur pendakian Everest, tubuh-tubuh pendaki yang meregang nyawa kerap terlihat. Mereka masih mengenakan pakaian terakhir, tertutup bendera negara asal, hingga telah menjadi tulang yang sudah menyatu dengan salju. Salah satu kisah dari jasad para pendaki Everest yang bersemayam di sana adalah kisah tragis sang Green Boots, jasad yang paling dikenal di sana. Jasad itu diketahui adalah Sewang Paljor, laki-laki berusia 28 tahun yang berprofesi sebagai seorang polisi perbatasan India-Tibet. Paljor terpilih bersama Sewang Nanla dan Dorje Morup untuk jadi orang India pertama yang berkesempatan menaklukkan Everest pada Mei 1996. Ketiga pendaki tersebut berhasil mencapai puncak pada 10 Mei, namun mereka terjebak badai salju ketika perjalanan turun. Ketiganya pun meninggal di Everest, dan Paljor yang pada akhirnya dikenal sebagai The Green Boots menjadi kisah abadi di kuburan raksasa Everest. Ada banyak faktor yang membuat pendaki kehilangan nyawa saat mendaki puncak Everest. Dari suhu yang minusnya bisa mencapai puluhan derajat sampai badai salju yang datang tiba-tiba. Beberapa penyakit ketinggian pun membayangi para pendaki. Apa yang membuat puncak Everest bisa dikatakan sangat berbahaya? Ketinggian gunung Everest hampir sama tingginya dengan pesawat komersil yang terbang di ketinggian 31.000 kaki atau sekitar 9.000 meter. Di puncaknya masih ada kandungan oksigen untuk bernafas. Namun oksigen di ketinggian tersebut hanya sepertiga tingkat oksigen di garis pantai atau titik ketinggian 0 meter. Bukan karena kandungan udara di sana tidak kaya oksigen, tapi karena tekanan udara yang lebih rendah membuat kandungan oksigen lebih tipis. Di puncak Everest ada yang disebut dead zone atau zona kematian yang dimulai dari ketinggian 8.000 meter ke atas. Ketinggian ini merupakan ketinggian yang paling berbahaya bagi para pendaki Everest. Mereka akan mengalami gangguan kesehatan, dimulainya penyakit ketinggian seperti tanda-tanda mual, pusing, sampai hilangnya pemikiran logika dan halusinasi. Di ketinggian tersebut paling sering terjadi kecelakaan. Kondisi oksigen rendah dapat mempengaruhi otak, membuat tingkah pendaki dapat berperilaku tidak wajar dan membuat mereka tidak bisa berpikir jernih, termasuk mengambil keputusan. Selain kekurangan oksigen, suhu tubuh yang menurun drastis, kedinginan karena badai yang datang mendadak, banyak pendaki yang tergelincir karena tidak menyadari tali pengaman lupa dikaitkan. Ketika pendaki jatuh tepat di daerah dead zone yang sangat dingin, di mana es sudah membeku, tak ada pegangan ketika terjatuh. Tubuh mereka akan terus meluncur jatuh ke bawah. Sebenarnya panjang dead zone ke arah puncak Everest hanya sepanjang 1,72 km. Tetapi jarak yang sangat dekat tersebut, rata-rata pendaki membutuhkan waktu 12 jam. Mereka harus jalan perlahan karena paru-paru dan jantung akan bekerja lebih keras menarik oksigen yang tipis. Jauh berbeda kondisinya ketika di daerah lebih rendah. Kondisi tubuh di ketinggian 8.000 meter membuat pendaki sangat lelah untuk berjalan beberapa meter saja. Gunung Everest memiliki 4 camp yang berada di ketinggian tertentu. Kadar oksigen dari base camp dapat turun dengan tingkat 85 hingga 87% dari tingkat normal. Di camp 2, kadar oksigen dapat turun lagi sampai 50%, separuh dari kondisi normal. Mendekati puncak, pendaki harus bernafas sampai 80 hingga 90 per menit, dan kadar oksigen sudah anjlok sampai 35%. Gunung-gunung dengan ketinggian beribu-ribu meter merupakan tantangan petualangan yang menyenangkan untuk ditaklukkan. Namun selain menyehatkan, mendaki di ketinggian itu juga memiliki resiko penyakit berbahaya. Ada banyak faktor yang membuat pendaki kehilangan nyawa saat mendaki puncak Everest. Dari suhu yang minusnya bisa mencapai puluhan derajat, sampai badai salju yang datang tiba-tiba. Beberapa penyakit seperti hipotermia membayangi para pendaki. Hipotermia merupakan suatu kondisi di mana tubuh mengalami kesulitan dalam mengatasi tekanan suhu dingin dan mengalami penurunan hingga di bawah suhu normal tubuh. Hipoksia gunung adalah kondisi kekurangan suplai oksigen pada jaringan atau organ tubuh yang terjadi akibat pengaruh perbedaan ketinggian. Namun bila penanggulangannya cukup baik, tubuh akan menyesuaikan dan mulai berangsur-angsur normal. Semakin tinggi sebuah daratan atau puncak, akan semakin tipis lapisan oksigennya. Memang tak semua pendaki akan dengan cepat bisa dipengaruhi oleh penyakit ketinggian. Ada yang mulai merasa tidak beres atau error di ketinggian 1.000,
2.000 atau 4.000 meter di atas permukaan laut. Hal ini dikarenakan ketahanan fisik masing-masing individu berbeda-beda. Penyakit yang terkadang ditemui pada pendaki gunung yang amat tinggi dapat berupa penyakit ketinggian HAPE, High Altitude Pulmonary Edema, membengkaknya paru-paru akibat ketinggian. Penyakit misterius ini kerap menyerang seorang pendaki yang mendaki terlalu tinggi dan terlalu cepat sehingga paru-paru si pendaki tertutup cairan. Penyebabnya diduga karena kurangnya oksigen, ditambah tingginya tekanan pada pembuluh darah jantung yang menuju paru-paru, menyebabkan pembuluh darah tersebut bocor sehingga cairan masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, ancaman penyakit lain lebih berbahaya adalah HACE, High Altitude Cerebral Edema, atau pembengkakan otak akibat ketinggian. HC merupakan sejenis penyakit yang membingungkan dan terjadi jika ada kebocoran pada pembuluh darah otak yang kekurangan oksigen, menyebabkan otak membengkak cepat dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa peringatan sama sekali. Altitude sickness adalah penyakit ketinggian yang dapat menyerang pendaki di atas ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, dengan jangka waktu yang terlalu cepat tanpa ada proses adaptasi tubuh yang cukup. Altitude sickness terjadi karena semakin tinggi suatu dataran, tekanan atmosfer akan semakin menurun. Akibatnya, ketersediaan oksigen di udara menipis yang membuat paru-paru dan jantung kita bekerja sangat keras untuk mengkompensasi hal tersebut.